Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Komunisme berasal dari kata komunis atau komunis yang menunjukkan kepada orang yang menganut pemahaman komunal. Komunal berarti milik rakyat, milik umum. Sedangkan akhiran isme menunjuk kepada faham. Jadi komunisme artinya sebuah faham, ideologi yang menjadikan alat-alat produksi menjadi milik umum. Atau dengan bahasa elit politik kaum komunis, yaitu menjadi milik negara. Sehingga komunisme adalah sebuah paham, ideologi yang menekankan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi, apakah itu tanah, traktor, modal, tenaga kerja, dan yang lainnya. Yang bertujuan dalam rangka untuk mencapai masyarakat yang makmur, masyarakat komunis tanpa kelas. Artinya semua orang, semua rakyat sama. Tanpa kelas, artinya tanpa ada pemilik modal ataupun orang yang dipekerjakan oleh para pemilik modal. Dengan demikian, sebuah negara komunis artinya sebuah negara yang dikendalikan oleh orang-orang yang mengikuti pemahaman bahwasannya segenap alat produksi itu dikuasai atas nama negara.
Kalau kita menilik kepada sejarah, penerapan sistem komunis ini ada pada masa pemerintahan Lenin ataupun Stalin, generasi berikutnya. Ketika pemerintahan Uni Soviet yang dipimpin oleh orang yang berpemahaman nasionalis digulingkan oleh Lenin dengan mengerahkan tenaga buruh dan petani. Buruh diwakili dengan lambang palu, petani diwakili dengan lambang arit. Maka kemudian jadilah simbol palu arit. Simbol palu arit digunakan untuk menyatukan kekuatan buruh dan petani dalam rangka menggulingkan penguasa di Uni Soviet pada waktu itu, sehingga kemudian lahirlah apa yang disebut dengan revolusi Bolshevik pada tahun 1917. Dari revolusi Bolshevik tahun 1917 ini, maka negara Uni Soviet di bawah kendali Partai Komunis dengan lambang palu arit. Pemimpinnya waktu itu adalah Lenin. Kemudian Lenin mati, berganti Stalin. Dan kehidupan rakyat Uni Soviet bukanlah bertambah baik, justru semakin bertambah terpuruk. Semakin jatuh keadaan rakyat pada masa pemerintahan atau rezim komunis di Uni Soviet di bawah kendali Stalin. Pada masa Stalin yang memiliki kekuatan tentara merah yang dikendalikan oleh Stalin ini atas nama negara merampas semua harta milik para petani. Jadi kita lihat di sini para petani yang berjuang menggulingkan pemerintahan nasionalis Uni Soviet dikerahkan untuk bertempur dengan pemerintahan yang ada pada masa itu dalam rangka menjalankan revolusi. Ternyata setelah revolusi itu mendapatkan kemenangan, Stalin berkuasa, petani justru bukannya sejahtera tetapi menderita. Bentuk penderitaan mereka bahwasannya segenap harta milik petani dikuasai atas nama negara. Dari mulai tanah, dari mulai traktornya, traktor untuk membajak tanah. Kemudian sampai kepada hasil panen petani itu pun dirampas oleh negara. Bahasa mereka dikuasai atas nama negara, padahal dirampas. Sehingga petani tidak memiliki apa-apa. Dia bekerja, dia menanam, setelah panen, dipanen, setelah itu hasil panennya dirampas atas nama negara. Maka pada masa Stalin inilah timbul ketidaksejahteraan di kalangan rakyat Uni Soviet. Para petani khususnya mengalami kelaparan. Sedemikian parahnya kelaparan mereka sampai mereka di zaman Stalin ini
mereka, para petani ini menculik anak-anak kemudian untuk memakan dagingnya. Makan daging manusia. Ini keadaan rezim komunis di masa kekuasaan Stalin. Yang awalnya para petani dan buruh ini digerakkan dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk revolusi mendirikan negara komunis. Tetapi setelah negara komunis berdiri, justru para buruh dan petani itu bukannya sejahtera, tetapi malah menderita dan semakin menderita. Belum lagi terhitung yang dibunuh secara pelan-pelan, yaitu bagi mereka yang melawan kepada rezim komunis, dibunuh pelan-pelan di Siberia dengan cara mereka diangkut dengan kereta sekian ribu orang dalam satu gerbong, beberapa gerbong diangkut ke Siberia. Di Siberia dikenakan kerja paksa dengan tanpa memperhatikan kesehatan, dengan tanpa memperhatikan makanan dan lain sebagainya. Intinya dibunuh pelan-pelan di Siberia. Ini kekejaman rezim komunis Stalin. Jadi bagi kaum komunis membunuh manusia itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Sesuatu yang bukan sesuatu yang berat bagi mereka. Tidak ada nilainya nyawa manusia di hadapan rezim komunis. Sehingga para ahli sejarah sampai mengatakan, ada yang mengatakan 40 juta rakyat Uni Soviet mati sia-sia di bawah rezim Stalin. Selama kekuasaan Stalin. Dan Stalin tidak sayang untuk membunuh temannya sendiri. Bahkan kelompok ilmuwan-ilmuwan yang berusaha menentangnya dibunuh oleh tentara-tentara rahasia Stalin. Itu kekejaman daripada rezim komunis yang katanya ingin memakmurkan rakyatnya. Jadi sejarah komunisme selalu bercampur dengan bau amis darah. Sejarah komunisme senantiasa ditulis dengan merah darah. Darah yang membanjir. Dan peristiwa pembantaian demi pembantaian tidak hanya di Uni Soviet. Di negara-negara rezim komunis yang lainnya, seperti misalnya Kamboja di bawah pimpinan Pol Pot, yang juga dia sebagai pemimpin penguasa rezim komunis di Kamboja, juga tidak kalah bengis dan tidak kalah sadis, tidak kalah kejamnya membunuhi rakyat Kamboja. Demikian juga di Cina, di bawah pimpinan Mao Zedong, Cina dalam keadaan rakyatnya dibantai. Ini menunjukkan bahwasannya keadaan sebuah negara di bawah pimpinan rezim penguasa komunis tidak akan mensejahterakan rakyatnya. Kalau sekarang dikatakan di Republik Rakyat Cina sekarang maju industrinya, itu karena sistem komunis tidak dijalankan secara konsisten. Karena Cina secara struktural kepartaian menganut sistem komunis, tetapi secara ekonomi menganut kapitalis. Sehingga Republik Rakyat Cina tidak bisa dikatakan murni sebagai negara yang
menganut sistem ekonomi komunal. Artinya bahwasannya kapitalis di situ pun ada. Sehingga dengan demikian, kalau kita meneliti perjalanan sejarah, dalam lembar-lembar catatan sejarah, kita akan dapati bahwasannya setiap negara yang dipimpin oleh rezim komunis tidak mensejahterakan rakyatnya. Justru rakyat menjadi korban kebrutalan daripada penguasa komunis. Justru kemudian rakyat menjadi objek untuk dibantai, objek untuk disakiti, dan tidak menjadikan kemudian rakyatnya hidup dalam ketenangan. Tapi sebaliknya rakyat diliputi rasa takut, tidak bebas untuk kemudian berusaha mencari nafkah dan lain sebagainya. Ini keadaan komunis. Jadi, kalau kita melihat sejarah komunis di Indonesia itu sendiri, pasti kaum Marxis mereka melakukan tidak jauh dari apa yang dilakukan oleh rezim komunis di Uni Soviet, tidak jauh dengan apa yang dilakukan oleh rezim-rezim komunis di negara-negara lainnya. Di Indonesia, sebagaimana kita ketahui, perjalanan sejarah komunisme, Marxisme, diawali dari seorang diri. Ketika Jong Snevely, seorang aktivis partai buruh di negeri Belanda, datang ke Indonesia, menetap di Indonesia, maka kemudian faham Marxisme mulai berkembang. Faham Marxisme mulai berkembang. Faham Marxisme adalah faham yang diajarkan oleh Karl Marx, yang diantara pemahamannya mengajarkan dialektika materialisme. Bahwasannya segala sesuatu itu harus dalam bentuk wujud materi. Itu inti ajarannya. Sesuatu harus dalam bentuk wujud materi. Sesuatu yang tidak dalam bentuk wujud materi, itu tidak dianggap khayal atau dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada. Karena prinsip materialisme ini, orang komunis tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang komunis tidak percaya kepada malaikat. Karena keyakinan bahwa segala sesuatu harus berwujud materi, orang komunis tidak percaya kepada hal-hal yang gaib. Karena yang gaib itu tidak bisa diwujudkan dalam bentuk materi. Sehingga pemahaman komunis menganggap agama itu adalah musuh bagi mereka. Mereka adalah anti agama. Anti Allah dan Rasulnya. Ini komunisme. Sehingga orang komunis tidak percaya adanya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak bisa diwujudkan dalam bentuk materi. Sehingga dianggap Allah itu tidak ada oleh orang komunis. Subhanallah. Ini keyakinan kufur. Keyakinan Yahudi Nasrani saja tidak seperti ini. Bahkan orang-orang musyrikin Quraisy
kalau ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, fayaquluna Allah. Mereka akan menjawab bahwasannya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Itu orang-orang musyrikin Quraisy. Ya. Musyrikin Quraisy dikatakan musyrik. Ya. Tapi dalam hal rububiyah masih mengakui Allah Subhanahu wa taala. Orang komunis sama sekali tidak ada yang demikian. Ya. Ditanyakan siapa yang menciptakan hujan, dia akan berkutat dengan teori alamnya. Ya. Berputar dari alam ke alam, dari ini ke ini, dari ini kemudian turun hujan. Komunis. Tidak mengaitkan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ideologi komunis jelas sangat bertentangan dengan Islam dalam masalah tauhid. Ya. Dalam masalah keimanan. Ya. Dalam masalah keimanan, keyakinan ideologi komunis sangat bertentangan dengan Islam. Maka tidak mungkin seorang muslim yang baik akan tertarik dengan ideologi komunis. Ya. Berarti ada masalah. Ya. Karena mungkin saja akan mengatakan, tuh ada kiai yang ikut komunis. Nah berarti Islamnya nggak beres. Ya. Berarti Islamnya tidak beres. Pemahaman dia terhadap agamanya tidak beres. Karena tidak mungkin bisa menyatu antara ideologi komunis dengan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini diantara pemahaman komunisme. Sehingga orang komunis menyatakan bahwasanya agama itu hanya candu. Yang menina-bobokkan manusia, yang menina-bobokkan umat manusia. Dengan harapan-harapan. Harapan nanti dapat pahala, harapan nanti dapat ganjaran. Sehingga dengan demikian orang menjadi candu. Ingin beramal lagi, ingin beramal lagi, ingin beramal lagi. Itu komunisme. Sehingga jelas faham kufur ini, bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menyatakan komunisme, Leninisme ini lebih buruk, lebih jelek daripada Yahudi dan Nasrani. Maka perkembangan komunisme di Indonesia pun sama. Ketika pada tahun 1914 Yong Sneflit berada di Indonesia kemudian menyebarkan faham Marxisme melalui para buruh kereta di kota Semarang, sehingga kemudian faham Marxisme ini berkembang. Kemudian mereka kader-kader komunis termasuk daripada Yong Sneflit dengan dua temannya dari Belanda mengacaukan syarikat Islam, perkumpulan syarikat Islam. Beberapa kader syarikat Islam dicuci otaknya oleh pemahaman Marxisme, di antaranya Semaun. Sehingga kemudian Semaun yang merupakan kader militan, kader utama syarikat Islam terkena pemahaman Marxisme, sehingga kemudian syarikat Islam terpecah. Ada syarikat Islam merah, yaitu yang menganut pemahaman Marxisme. Artinya syarikat Islam komunis, pecah. Nah, dari sini kita melihat bagaimana
gaya komunisme untuk melakukan infiltrasi, penyusupan ke perkumpulan, perhimpunan, partai, ataupun yang lainnya. Ketika mereka belum memiliki kekuatan, mereka bergabung dengan perkumpulan yang ada. Dan itu dilakukan sampai sekarang. Orang-orang komunis melakukannya. Ketika mereka belum mendapatkan kekuatan, mereka bersembunyi di baju-baju partai. Itu yang dilakukan orang-orang komunis dari dulu hingga sekarang. Melakukan gerakan infiltrasi, penyusupan. Perjalanan komunisme di Indonesia, kalau kita lihat, tahun 1926, 1927, yang ketika itu Indonesia belum merdeka, masih dikuasai oleh penguasa Hindia Belanda. Komunis pun melakukan pemberontakan. Pemberontakannya bukan supaya Indonesia merdeka, tetapi pemberontakan dalam rangka ingin menegakkan negara komunis. Jadi Belanda diperangi sehingga kemudian berdiri negara komunis. Di mana terjadi pemberontakan? Di Banten, di Jakarta, bahkan di Sumatera, di Silungkang, Sumatera Barat. Kemudian di Cirebon. Kemudian pemberontakan 3 daerah. Brebes, Tegal, Pemalang. Itu yang tercatat di dalam sejarah. Mereka melakukan pemberontakan. Mereka melakukan pemberontakan bukan dalam rangka untuk memerdekakan Indonesia, tapi dalam rangka untuk menegakkan negara komunis. Kenapa kita bisa katakan demikian? Karena pemberontakan ini dikonsultasikan langsung oleh Musso dan Alimin sebagai pimpinan PKI waktu itu, Partai Komunis Indonesia, yang datang langsung ke Moskow dan berbicara langsung dengan Stalin. Jadi sudah koordinasi. Sudah melakukan koordinasi. Ya, jangan bayangkan zaman dulu itu enak naik pesawat dari Cengkareng terus ke Moskow gitu. Enggak. Belum ada pesawat. Mereka entah dengan kendaraan apa sehingga sampai di Moskow. Itu yang terjadi. Jadi pemberontakan-pemberontakan itu ya, didiskusikan di negara Uni Soviet ya, oleh Musso dan Alimin. Ya. Tapi oleh pemerintah Hindia Belanda berhasil dipadamkan. Sehingga apa? Para pemberontak ini ditangkap dan kemudian dibuang ke pulau kemana? Dibuang ke Bovendigul, Tanah Merah. Sampai sekarang penjaranya ada, masih ada penjaranya. Ya. Dijadikan sebagai cagar budaya. Ya. Ya. Ini komunisme.